Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas terstruktur 1 untuk sistem interaksi. Untuk kelompok kami, di sini ada saya sendiri, Dafar Virus, lalu ada Yusuf Arifin, ada Dea Ananta, dan ada Eliza Trisativa. Langsung saja ke tahap pendahuluan. Untuk studi kasusnya, universitas berencana mengembangkan sistem login untuk mahasiswa sebagai bagian dari aplikasi input biodata mahasiswa baru. Untuk sistem ini dilakukan pendekatan user-centered design untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna. Untuk tahapannya, di sini untuk tahapan UCD, yang pertama itu ada penelitian pengguna. Yang pertama itu observasi pengguna. Dari yang kita observasi, pengguna seringkali bingung dalam menavigasi halaman-halaman sistem sehingga tidak dapat menggunakan sistem dengan efisien. Untuk solusinya, kita mengimplementasikan desain antarmuka yang lebih minimalis dan sederhana sehingga pengguna dapat dengan mudah menggunakan sistem dengan lebih efisien. Lalu yang kedua itu lupa password dan username. Untuk temuannya, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan login karena sering lupa password atau username mereka. Untuk masalah di sini tidak ada fitur pemulihan password atau pengisian username yang mudah diakses, sehingga pengguna harus melalui proses panjang untuk memulihkan akun. Solusi yang kami sediakan itu fitur pemilihan akun yang sederhana, termasuk opsi mengukur ulang password melalui email atau nomor telepon, sehingga pengingat bisa dapat akses yang mudah. Yang ketiga itu adalah fitur remember adanya sewa. Fitur ini ditemukannya karena pengguna terlalu banyak yang harus login ulang ke sistem. Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak perlu lagi login setiap mereka mengakses sistem. Terus untuk timuan yang keempat itu ada internet buruk. Beberapa pengguna mengalami kendala mengakses sistem karena internet tidak stabil. Masalahnya itu pengguna harus mengulang penghubungan karena internet buruk. Untuk solusinya, kami menambahkan fitur penukaran lokasi cara untuk memastikan adanya mekanisme penyimpanan otomatis ketika koneksi internet buruk, sehingga data yang diisi tetap ada. Lalu yang kelima itu adalah sistem login otomatis. Untuk temuannya, pengguna merasa terbebani karena harus login berulang kali. Ini juga kurang lebih mirip dengan Remember Me untuk fitur login otomatis bagi pengguna yang sudah masuk sebelumnya. Nah, di sini ada tujuannya itu untuk mengidentifikasi pengguna sistem dari tahapan UCD, yaitu mahasiswa baru Universitas Lampung. Fokus kami itu pada mahasiswa dengan tingkat keterampilan teknologi yang beragam. Lalu yang kedua itu menggunakan data melalui survei online. Survei yang digunakan itu adalah Google Form. Terus yang ketiga itu membuat 3 user persona berdasarkan hasil wawancara atau survei untuk menggambarkan karakteristik mahasiswa, yaitu mahasiswa yang awam dengan teknologi, mahasiswa yang terbiasa, dan mahasiswa yang sangat peduli terhadap keamanan data. Di sini ada beberapa survei pengguna untuk perangkat yang paling sering digunakan. Di sini ada 4 smartphone dan 1 laptop. Lalu ada selanjutnya, ada seberapa sering Anda harus login ke sistem universitas. Kebanyakan mahasiswa mengisi setiap hari. Lalu selanjutnya, apa yang menurut Anda menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan login? Kebanyakan besar mahasiswa mengisi lupa password dan kondisi internet buruk, atau lupa password dan username salah. Lalu untuk survei yang terakhir itu fitur apa yang menurut Anda paling penting dimiliki sistem login mahasiswa? Kebanyakan mahasiswa itu menjawab fitur ingat saya, lalu fitur lupa password yang mudah digunakan, dan kecepatan akses sistem. Lalu yang kedua ini ada perumusan persyaratan. Untuk perumusan persyaratan fungsionalnya yang pertama itu ada fitur login, lalu yang kedua itu pendaftaran akun. Nah, yang ketiga ada faktor pengaturan keamanan. Untuk pengaturan pengguna untuk mengubah detail akun mereka seperti email atau kata sandi setelah login atau registrasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah persyaratan non-fungsional. Yang pertama itu ada usability, kemudahan penggunaan dengan desain antarmuka sederhana yang mudah dipahami oleh pengguna. Lalu teks dan elemen visual yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua itu ada performanya itu waktu respons tidak lebih dari 3 detik untuk setiap halaman yang dimuat. Yang ketiga itu ada keamanan atau security, data dilindungi dengan enkripsi SSL atau TLS untuk memastikan keamanan data. Lalu sistem juga harus mendukung verifikasi 2 langkah. Yang keempat itu compatibility, sistem harus dapat diakses dari berbagai browser utama. Dan yang kelima itu scalabilitas, sistem harus mudah dikembangkan untuk mendukung fitur di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian pengguna, dirumuskan persyaratan sistem login mencakup itu fitur login menggunakan email, opsi reset password bagi mahasiswa yang lupa kata sandi, dan opsi daftar akun buat mahasiswa yang belum memiliki akun. Selanjutnya untuk desain konseptual akan dilanjutkan oleh Dea. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada desain konseptual, yaitu membuat wireframe log fidelity yang menggambarkan struktur dasar dari sistem login, termasuk from login, tombol submit, dan opsi reset password. Lalu selanjutnya ada meningkatkan desain wireframe menjadi high fidelity dengan elemen visual yang lebih detail menggunakan Figma dengan mempertimbangkan umpan balik dari pengguna awal. Dan selanjutnya membuat prototipe interaktif yang diuji oleh beberapa mahasiswa baru untuk memastikan atur login untuk sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu ada tools dan metode yang kita gunakan untuk Figma untuk desain wireframe dan prototyping. Dan yang pertama ada wireframe login, yang terdapat menu header berwarna abu-abu terang. Lalu yang kedua ada logo atau icon aplikasi. Dan yang ketiga ada teks nama sistem dan nama universitas. Dan yang keempat ada background halaman berwarna abu-abu muda. Lalu selanjutnya ada box login berwarna abu-abu muda dengan rounder shape. Dan ada teks masuk yang berwarna bold abu-abu gelap ukuran besar. Dan ada flat input alamat email dan kata sandi. Lalu ada checkbox ingat saya dengan warna hijau. Dan ada tombol masuk berwarna abu-abu tua, link lupa password, serta link daftar dan opsi login untuk Facebook atau Google. Dan yang selanjutnya ada wireframe dari daftar akun, Pengaturan pengguna untuk mengubah detail akun mereka seperti email atau kata sandi setelah login atau registrasi. Yang selanjutnya itu adalah persyaratan non-fungsional. Yang pertama itu ada usability, kemudahan penggunaan dengan desain antarmuka sederhana yang mudah dipahami oleh pengguna. Lalu teks dan elemen visual yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua itu ada performanya itu waktu respons tidak lebih dari 3 detik untuk setiap halaman yang dimuat.
Dan yang ketiga ada wireframe pendaftaran berhasil, yang dimana terdapat menu header berwarna abu-abu terang seperti desain yang sebelumnya, dan ada box pemberitahuan berhasil dengan background abu-abu muda. Lalu yang ketiga ada teks pendaftaran berhasil yang berwarna abu-abu gelap ukuran sedang, dan ada juga icon centang hijau, teks informasi pengarahan, ada link klik jika tidak diarahkan otomatis, dan ada tautan bantuan yang berwarna quote berwarna biru. Yang keempat, terdapat wireframe lupa kata sandi. Dan yang ketiga ada wireframe pendaftaran berhasil, yang dimana terdapat menu header berwarna abu-abu, wireframe kode konfirmasi. Terdapat menu header berwarna abu-abu terang, sama seperti halaman sebelumnya. Dan yang kedua ada box utama dengan background abu-abu muda. Selanjutnya ada teks masukkan kode konfirmasi yang berwarna abu-abu gelap bold dan ukuran sedang. Dan from input masukkan kode konfirmasi. Lalu selanjutnya terdapat tombol ubah kata sandi berwarna biru gelap. Dan selanjutnya terdapat wireframe sandi berhasil diubah. Sama seperti halaman sebelumnya, terdapat header berwarna abu-abu terang, box utama dengan background abu-abu muda, teks sandi sudah diubah, berwarna abu-abu gelap bold dan ukuran sedang. Lalu selanjutnya, terdapat simbol centang hijau di tengah, teks arahan pengalih halaman, tautan untuk pengarahan manual, dan tautan bantuan berwarna biru. Selanjutnya ada prototyping yang dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih. Nah, selanjutnya ini adalah proses prototyping. Nah, di sini adalah prototyping itu proses pembuatan awal dari versi sederhana yaitu wireframe yang tadi. Nah, di sini saya akan menyetil dari prototyping sebelumnya. Yang pertama yaitu ada login UX, dan di sini bagian atas itu ada logo Unila, terus ada informasi tentang keseluruhan yaitu sistem informasi akademik. Nah, terus di bagian situ kita bisa menginput alamat email, kata sandi, terus ada opsi lupa kata sandi, ingat saya, masuk, dan ada opsi login lain yaitu bisa menggunakan Facebook ataupun Google. Okay, next. Terus yang selanjutnya yaitu daftar akun. Nah, di sini untuk prototyping ini seperti biasa ya. Daftar akun kita bisa menginput email, terus nomor HP, kata sandi, terus konfirmasi kata sandi untuk yang kedua. Terus kita bisa masukkan, terus ada button daftar dengan berwarna biru supaya lebih terang dan lebih jelas dan sesuai dengan warnanya. Oke, next. Terus yang selanjutnya ada pendaftaran berhasil. Nah, di sini untuk pendaftaran berhasil itu seperti kayak umumnya, yaitu ada logo checklist pendaftaran berhasil, terus ada informasi Anda akan diarahkan ke halaman utama dalam 5 detik. Karena biasanya itu kalau berhasil itu opsinya itu bisa kemana-mana. Terus di sini ada juga opsi kunjungan ke pusat bantuan, yaitu kalau si user mengalami kebingungan, yang mana bisa ke pusat bantuan. Terus next. Terus yang selanjutnya ada UI lupa kata sandi. Nah, di sini untuk tampilannya itu seperti menyesuaikan sebelumnya. Itu lupa sandi, kita bisa menginput alamat email atau nomor yang terdaftar di akun tersebut. Terus di sini di bagian latar belakang ada gambar kampusnya sebagai opsi untuk penerangan. Terus bawah lagi ada opsi kirim kode. Nah, terus ini selanjutnya yaitu UI kode konfirmasi. Nah, ini lanjutan dari lupa kata sandi sebelumnya. Itu ketika kita masukkan alamat Gmail atau nomor, maka kode akan dikirim untuk pemulihan password. Nah, di sini ada masukkan kode konfirmasi yang masuk ke Gmail atau nomor HP dan SMS. Nah, terus ada button ubah kata sandi. Terus next. Nah, untuk prototyping selanjutnya yaitu kata sandi sudah diubah atau konfirmasi kalau sudah berhasil. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya. Cuma keterangannya itu di bagian atas itu yang berbeda itu. Kata sandi sudah diubah. Nah, terus oke, next. Terus testing dan evaluasi. Nah, di sini saya serahkan kepada yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu untuk testing dan evaluasi. Testing dan evaluasi di sini adalah proses untuk mengevaluasi fungsionalitas dan kegunaan dari sistem yang dikembangkan. Di sini pertama yaitu untuk pengujian heuristik. Di sini kami menguji untuk pengujian sistem yang pertama untuk keterbacaan dan konsistensi. Di sini untuk pengujiannya dan hasil pengujian dari evaluasi sistem. Selanjutnya di sini ada pengujian navigasi yang mudah untuk pengguna pindah antar halaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada feedback yang jelas. Apakah pengguna dapat... Ini saya akan menyetil dari prototyping sebelumnya. Yang pertama yaitu ada login UX, dan di sini bagian atas itu ada logo Unila, terus ada informasi tentang keseluruhan yaitu sistem informasi akademik. Nah, terus di bagian situ kita bisa menginput alamat email, kata sandi, terus ada opsi lupa kata sandi, ingat saya, masuk, dan ada opsi login lain yaitu bisa menggunakan Facebook ataupun Google. Okay, next. Terus yang selanjutnya yaitu daftar akun. Nah, di sini untuk prototyping ini seperti biasa ya. Daftar akun kita bisa pemberitahuan atau informasi saat setelah melakukan tindakan pada sistem. Yang selanjutnya pengujian kontrol dan kebebasan pengguna. Apakah terdapat tombol kembali atau fitur untuk mengedit jika terdapat kesalahan input. Yang selanjutnya yaitu ada pengujian pencegahan kesalahan. Apakah sistem menampilkan konfirmasi sebelum melakukan tindakan penting seperti saat menghapus data. Yang selanjutnya yaitu ada pengujian efisiensi dan kecepatan sistem. Apakah waktu untuk menyelesaikan proses login itu cepat. Kemudian yang terakhir, pengujian kecocokan sistem dengan dunia nyata. Apakah penggunaan kata atau instruksi dalam sistem mudah dimengerti oleh pengguna. Kemudian yang selanjutnya untuk usability testing. Di sini pengujian terhadap UI prototyping. Yang pertama itu UI daftar akun. Pemberitahuan atau informasi saat setelah melakukan tindakan pada sistem. Yang selanjutnya pengujian kontrol dan kebebasan pengguna. Apakah terdapat. Kemudian yang selanjutnya untuk UI pendaftaran berhasil. Yang selanjutnya bagian UI login. Selanjutnya UI reset kata sandi. Di sini pengguna mencoba mengakses fitur lupa kata sandi dan memasukkan email atau nomor telepon. Yang selanjutnya, UI kode konfirmasi. Di sini pengguna memasukkan kode konfirmasi yang diterima untuk melakukan proses reset kata sandi. Yang terakhir yaitu untuk UI kata sandi diubah. Di sini pengguna mengamati tampilan sistem setelah mengubah kata sandi. Selanjutnya, evaluasi. Di sini adalah hasil dari analisis testing atau pengujian yang sudah dilakukan. Yang pertama, keterbacaan dan konsistensi. Desain antarmuka yang konsisten dapat meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan sistem karena warna, teks, font, dan gambar UI yang konsisten pada seluruh halaman.
Yang selanjutnya, untuk navigasi yang mudah. Struktur navigasi yang sederhana dan mudah dipahami dapat memungkinkan pengguna tanpa kesulitan berpindah antar halaman. Yang selanjutnya, feedback yang jelas. Untuk menumbuhkan kepercayaan pengguna terhadap sistem dan memudahkan koreksi kesalahan, notifikasi yang muncul setelah tindakan, seperti saat menyimpan data atau memasukkan informasi yang salah, sistem akan memberikan informasi yang menjelaskan kepada pengguna apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, kontrol dan kebebasan pengguna. Pada setiap langkah, sistem menawarkan tombol kembali dan opsi edit, memberikan lebih banyak kontrol kepada pengguna. Namun perlu diingat untuk menambah konfirmasi sebelum menghapus data penting untuk mengurangi kesalahan. Yang selanjutnya, untuk pencegahan kesalahan. Fitur konfirmasi sebelum menghapus atau memperbarui data penting membantu mencegah kesalahan yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, untuk efisiensi dan kecepatan. Sistem bekerja dengan baik, membutuhkan waktu rata-rata 2-4 detik untuk login dan mengisi data. Yang terakhir, yaitu untuk kecocokan sistem dengan dunia nyata. Di sini untuk membuatnya lebih jelas bagi pengguna, istilah-istilah yang digunakan dalam sistem umumnya sesuai dengan dan mudah dipahami. Namun istilah-istilah seperti ini sebaiknya dilengkapi dengan penjelasan atau tooltip. Yang terakhir, untuk kesimpulan, dengan menerapkan metode user-centered design ini, kami merancang sistem login untuk fokus terhadap kebutuhan dan pengalaman pengguna, yaitu mahasiswa dan berbagai fakultas. Fitur-fitur yang dikembangkan dalam laporan kami itu ada yang pertama, login dengan email atau nomor, serta opsi login menggunakan akun pihak ketiga seperti Google atau Facebook. Selanjutnya, fitur reset password yang intuitif dan memudahkan pengguna. Selanjutnya, yaitu pendaftaran akun baru dengan validasi real-time untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. Yang terakhir, desain antarmuka yang konsisten dan mudah digunakan. Secara keseluruhan, sistem yang dirancang ini tidak hanya memperhatikan kebutuhan fungsional, tetapi juga dengan pengalaman pengguna yang dapat mudah digunakan oleh mahasiswa dari berbagai tingkat keahlian teknologi. Cukup sekian dari kelompok kami, salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.